Assalamualaikum anak-anak Indonesia, jumpa kembali dalam pembelajaran IPA hari ini. Setelah kita mempelajari tentang sistem gerak manusia, kita beranjak kepada sistem gerak pada hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Hewan bergerak dengan berbagai macam cara, seperti berjalan, berlari, terbang, berenang, merayap, dan lain sebagainya. Apakah hewan yang bergerak di darat, di air, dan di udara sama? Gerak hewan dalam air. Kerapatan air lebih besar dibanding udara, sehingga hewan lebih sulit bergerak di air daripada di udara. Tetapi gaya angkat air lebih besar dibandingkan dengan udara. Dan massa jenis tubuh hewan yang hidup di air lebih kecil dibanding lingkungannya. Kedua hal tersebut itulah yang mengakibatkan hewan yang hidup di air dapat melayang-layang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi. Torpedo atau streamline merupakan bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air. Bentuk tubuh streamline ini memungkinkan tubuh meliuk dari sisi ke sisi dan mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Tubuh ikan dilengkapi otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerakan lateral pada tubuh dan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Bebek dapat terapung di atas air, anggang-anggang dan nyamuk dapat bergerak di permukaan air karena memanfaatkan prinsip tegangan permukaan air. Gerak hewan di udara. Bagaimanakah burung dapat terbang dengan stabil di udara? Gravitasi adalah masalah utama yang dihadapi oleh hewan-hewan yang terbang di udara. Maka harus memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi, karena tidak mungkin tubuh hewan memiliki massa jenis yang mendekati massa jenis udara. Salah satu upaya memperbesar gaya angkat adalah dengan menggunakan sayap. Prinsip yang sama diterapkan pada pesawat terbang. Sayap burung tersusun atas kerangka yang kuat dan ringan serta otot yang kuat. Sayap burung memiliki bentuk melengkung sehingga udara yang mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawahnya. Hal ini akan menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong yang efektif untuk menggerakkan burung. Struktur sayap demikian dinamakan airfoil. Gerak hewan di darat. Hewan yang hidup di darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Hal itu dibutuhkan untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam dan untuk menyimpan energi pegas, elastisitas untuk melakukan berbagai aktivitas. Kerbau dan gajah memiliki massa tubuh yang sangat besar. Akibatnya, untuk bergerak, gajah dan kerbau harus melawan inersia yang juga besar. Namun, perbedaan struktur tulang serta kekuatan otot gajah membuat gerakannya lebih lincah daripada kerbau. Kuda, harimau, dan kijang memiliki struktur rangka dan otot yang sangat kuat. Kijang dan harimau memiliki bentuk kaki yang lebih ramping sehingga memiliki elastisitas yang tinggi, mengakibatkan pada saat berlari kijang dan harimau lebih banyak melompat ke udara dan meluncur di udara. Gaya gesek udara yang jauh lebih kecil daripada gaya gesek permukaan tanah membuat kijang dapat berlari dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada kuda. Itulah
pembelajaran sistem gerak pada hewan. Tugas kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.